Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang terhormat Bapak Hani Subakti dan teman-teman semua. Pada hari ini saya Fitranto Nugroho sebagai moderator yang akan memandu presentasi kegiatan diskusi pada lintasan pembelajaran untuk probabilitas kasus. Susunan kegiatan diskusi pada presentasi hari ini, pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Baik, untuk pemateri pertama dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, saya izin menjelaskan ya untuk materi yang pertama, yaitu pemahaman yang baik tentang probabilitas juga membantu individu untuk memahami resiko dan kemungkinan manfaat dari suatu tindakan dan juga memastikan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya probabilitas, banyak negara menempatkan probabilitas sebagai bagian dari kurikulum sekolah matematika. Selain itu, ada gerakan yang memperkenalkan probabilitas sebelumnya di tingkat sekolah dasar. Dalam program for International Student Assessment, probabilitas juga dianggap sebagai salah satu kategori konten matematika yang penting untuk menilai literasi matematika siswa. Sehubungan dengan hal ini, beberapa penelitian mempertimbangkan apa yang disebut lintasan belajar hipotesis atau lintasan belajar. Lintasan belajar hipotesis adalah sarana untuk memahami pemikiran siswa dan untuk mengembangkan tugas dan kegiatan berdasarkan dugaan cara berpikir siswa. Lintasan pembelajaran hipotesis memberikan dugaan rute belajar siswa ketika mereka mempelajari topik tertentu. Lintasan belajar hipotesis ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tujuan menyarankan agar guru tidak menekankan pada keterampilan prosedural mengajar. Sebaliknya, guru perlu memberikan pengalaman siswa untuk memahami situasi probabilistik melalui eksperimen. Ketika eksperimen bersifat kontekstual, konteks ini dapat memberikan titik awal yang bermakna untuk pembelajaran oleh siswa dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan. Oke, next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk metode itu sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan desain penelitian Graphimager dan COP 2013 karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori tentang proses pembelajaran konsep tertentu dan desain instruksional untuk mendukung pembelajaran tersebut. Pendekatan penelitian desain ini terdiri dari 3 tahap. 1. Persiapan eksperimen, 2. Eksperimen desain, dan 3. Analisis retrospektif, yaitu analisis tinjauan. Pada fase pertama, ide awal untuk serangkaian kegiatan pembelajaran dieksplorasi melalui tinjauan literatur dan wawancara guru. Pada tahap kedua, yaitu tahap eksperimen desain, lintasan pembelajaran hipotesis dilaksanakan dalam 2 tahap eksperimen, yaitu eksperimen percobaan dan eksperimen pengajaran. Tahap terakhir dari penelitian desain ini adalah analisis retrospektif. Pada tahap ini, semua data yang diperoleh pada tahap eksperimen desain dianalisis dengan memfokuskan pada perbandingan antara HLT dan proses belajar siswa yang sebenarnya. Analisis ini juga termasuk menganalisis kemungkinan penyebab dan mensintesis kemungkinan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan HLT. Next. 3 pendekatan penelitian. Yang pertama ada persiapan eksperimen, kedua eksperimen desain, dan ketiga analisis retrospektif. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada pengumpulan data dan analisis data. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-struktur di mana 3 aspek, yaitu praktik mengajar, belajar siswa kesulitan, dan dugaan pemikiran siswa digunakan sebagai pedoman. Tetapi tanggapan guru dijabarkan ke dalam aspek yang lebih rinci. Berkenaan dengan observasi, peneliti memfokuskan pada proses belajar siswa yang sebenarnya, yang kemudian dibandingkan dengan dugaan dalam HLT. Terakhir, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan hasil karya siswa.
Pengumpulan data dianalisis secara retrospektif dengan menggunakan HLT sebagai pedoman analisis. Langkah pertama analisis difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk memeriksa apakah telah dilaksanakan sesuai dengan desain. Pada langkah selanjutnya, proses belajar aktual siswa yang diperoleh dari pengamatan empiris dibandingkan dengan tujuan pembelajaran untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan bagaimana siswa memperoleh pemahaman tentang probabilitas. Selanjutnya, proses belajar siswa yang sebenarnya dibandingkan dengan dugaan atau prediksi proses belajar siswa dalam HLT. Menganalisis interaksi antara HLT dan pengamatan empiris menjabat sebagai dasar untuk mengembangkan teori instruksional. Setelah analisis retrospektif, HLT awal disesuaikan untuk mendapat HLT baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Hasil penelitian ini menyangkut perkembangan pemahaman siswa tentang peluang yang diperoleh melalui pembelajaran berbasis permainan, yaitu dari kegiatan 1 ke kegiatan 5. Uraian perkembangan ini dijabarkan pada subbab. Next. Kegiatan pertama adalah tentang memutuskan aturan yang adil untuk menentukan pemain pertama permainan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan konsep random event kepada siswa. Peristiwa acak di sini terkait dengan gagasan bahwa aturan untuk menentukan pemain pertama dikatakan adil jika tidak ada pemain yang tahu sebelumnya siapa yang akan menjadi pemain pertama. Gagasan fair game ini dekat dengan konsep kejadian acak, yaitu suatu kejadian atau proses yang tidak dapat dibuat pasti atau yang tidak dapat diprediksi. Misalnya, angka-angka yang ditunjukkan pada 2 dadu yang dilempar. Next. Baik, kegiatan kedua. Kegiatan kedua adalah tentang melempar koin dan melempar dadu, dan kemudian mencatat hasilnya. Tujuan pembelajaran kegiatan kedua adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep titik, sampel, ruang sampel, dan kejadian suatu percobaan. Pada awal kegiatan ini, siswa diminta untuk meninjau kembali konsep kejadian acak yang mereka kembangkan dalam kegiatan 1. Misalnya, apa hasil yang mungkin terjadi dari pelemparan koin atau pelemparan dadu. Pada kegiatan kedua ini, siswa bekerja berpasangan untuk mengerjakan lembaran kerja yang memunculkan konsep titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Untuk menyelesaikan soal di LKS, siswa diberikan dadu dan koin, yang pada kegiatan selanjutnya digunakan sebagai alat untuk bermain game, sehingga mereka dapat langsung melakukan percobaan lempar. Para siswa diminta untuk melempar koin dan melempar dadu dan kemudian menyebutkan semua kemungkinan hasil. Siswa berhasil menyelesaikan LKS dengan bantuan dadu dan koin. Next. Pada kegiatan ketiga, siswa belum memainkan permainan sudoku dan ular tangga. Dalam kegiatan ini, siswa tetap melanjutkan bermain dadu dan koin tanpa melibatkan permainan sudoku dan ular tangga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung siswa belajar menentukan titik sampel dan ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon dan tabel. Kegiatan kelas dimulai dengan mengingat kembali titik sampel, ruang sampel, dan kejadian acak pelemparan dadu dan koin pada pertemuan sebelumnya. Dalam kegiatan 1 dan kegiatan kedua, sebagian besar siswa bekerja di tingkat situasional dan referensial, yaitu situasi permainan. Sedangkan pada kegiatan 3, siswa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat umum. Next. Selanjutnya, pada kegiatan keempat, siswa memainkan permainan sudoku dan ular tangga. Saat bermain, siswa diminta untuk memperhatikan cara menentukan pemain pertama untuk kasus sudoku dan menentukan jumlah langkah dalam permainan ular tangga. Selanjutnya, siswa diminta untuk merekam permainan yang dimaksud dari kegiatan keempat adalah untuk memperkenalkan konsep probabilitas empiris. Oleh karenanya, setelah mengisi tabel, siswa ditanya apakah melempar koin 2 kali, pasti akan memberi mereka kedua wajah koin, yaitu wajah dan angka. Next. Pada kegiatan 5 adalah untuk memperkenalkan konsep probabilitas teoritis dari suatu peristiwa tertentu. Setelah siswa memahami ide probabilitas empiris sebagai hasil dari percobaan, mereka dibimbing menuju ide probabilitas teoritis. Untuk tujuan ini,
Koneksi ke aktivitas 4 dibuat seperti Anda dapat menentukan kemunculan wajah 1 setelah melempar dadu 60 kali. Itu pertanyaannya sekarang adalah berapa kali wajah 1 akan muncul jika kita melempar dadu sebanyak 1000 kali. 1000 rolling dipilih dengan sengaja karena tidak mudah menggulung dadu 1000 kali secara manual. Next. Gagasan utama HLT adalah mengembangkan serangkaian kegiatan pembelajaran berdasarkan dugaan guru mengenai pemahaman siswa saat ini tentang konsep matematika yang ditargetkan termasuk potensi hambatan atau tantangan yang dialami siswa. Sejalan dengan pemikiran tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pembelajaran berbasis game dapat mendukung pengembangan pemahaman konseptual siswa tentang konsep probabilitas. Selanjutnya, keselarasan antara kegiatan belajar dan kemajuan pemahaman konseptual siswa dapat dibingkai sebagai proses pemodelan yang muncul dari tingkat situasional ke tingkat formal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dalam penyajian materinya. Demikian diskusi kelompok 6. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.